Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembahasan tentang surat sunat fajar. Surat sunat fajar ini disebut juga dengan sholat sunat qobliyah subuh. Jadi sholat sunat fajar ini sama artinya dengan sholat sunat qobliyah subuh, yaitu sholat yang dilakukan ketika adzan subuh sebelum iqomat. Itu disebut dengan sholat sunat fajar atau sholat sunat qobliyah subuh. Bukan berarti sholat yang dilakukan sebelum adzan subuh. Salah satunya riwayat dari Hafsah. Hafsah ini menunjukkan dalil bahwa raqaitul fajar ini adalah sholat sunat qobliyah subuh. Yang kedua, kalimat kata fajar lazim juga disebut sholat sunat lazim. Dari lainnya menyebutkan, dari lainnya terkadang sholat sunat fajar ini berarti juga sholat sunat. Dalil lainnya sholat fajar ini terkadang disebut dengan sholat wajib subuh, sholat subuh. Terkadang sholat fajar ini diartikan juga dengan sholat subuh. Seperti yang disebutkan dari riwayat Jabir ibn Samrah. Kanan ana Nabi sallallahu seperti riwayat dari Jabir ibn Samrah. Seperti salah satu riwayat, seperti riwayat dari Jabir ibn Samrah. Kana nabiyyu inna nabiy sallallahu alaihi wasallam Kana nabiyyu inna nabiy sallallahu alaihi, seperti riwayat dari Jabir ibn Samrah. Inna nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana jalasa. Idza sholal fajr kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana nabiyyu sallallahu idza inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sholal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasanah. Seperti riwayat dari Jabir ibn Samrah. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sholal fajr jalasa fi musalahu hatta tatlu'u syamsu hasanan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ida sholal fajr, apabila setelah selesai salat fajar yaitu salat subuh, beliau duduk sampai terbit matahari. Fajar di sini menunjuk makna sholat subuh. Dua hadis yang disebutkan di atas cukup menunjukkan bahwa yang disebut dengan sholat fajar itu sholat qobliyah. Apa keutamaan sholat sunat fajar ini? Sebuah hadis sahih riwayat dari Aisyah. Raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, begitu besar, luas, begitu banyak sekali pahala sholat fajar ini. Seperti disebutkan di atas, bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan, baik beliau semasa tinggal di Madinah atau sedang bepergian. Bahkan Nabi dalam satu riwayat pernah mengqadha'nya salat sunat fajar ini, saking beliau tidak pernah meninggalkannya. Silahkan membaca surat yang pendek setelah Al-Fatihah. Tapi jika antara adzan iqomat itu pendek, maka cukup hanya membaca Al-Fatihah saja. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, tentu kita tidak akan meninggalkan sholat sunat fajar ini. Kita berusaha melaksanakan sholat fajar ini semampu kita. Continue istiqomah sehari-hari.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah untuk terus istiqomah melaksanakan sholat rawatib ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.